Stadion Liga 3, Liga 4 tidak ada renovasi, tapi hanya untuk butuh legal basicnya dari Permendagri. Karena dulu sudah ada Permendagri nomor berapa itu? Nomornya tadi saya lupa dibilang oleh Pak Erik. Dulu Pemda dilarang untuk membiayai liga amatir. Bukan profesional ya, profesional 1-2 memang Pemda nggak boleh. Tapi yang sekarang agar payung hukum untuk Pemda boleh melakukan pembinaan terhadap liga amatir 3-4 itu. Hanya itu. Hanya itu Pak, tapi nggak ada pembahasan soal renovasi stadion? Enggak, karena ada klubnya sendiri ada lebih dari 1.000 amatir itu menurut Pak Erik. Oke? Tapi keputusannya berarti udah boleh Pak? Lagi diurus oleh Pak Permendagri tadi untuk perbaikan revisi Permendagrinya. Untuk totalnya sendiri ada batasan nggak? Biayanya tuh harus maksimal berapa? Tadi disepakati tidak lebih dari 10 miliar. Per tahun? Ya, karena kalau yang amatir itu lebih kurang dari maksimal 10, biasanya yang Liga 2 itu 10 sampai 20, Liga 1 lebih dari 20. Itu pengalamannya Pak Erik. Mungkin isu lain Pak, ada isu soal perpisahan ini Pak, Kementerian PU Pak. Jadi kayak dulu Kementerian PU sama Kementerian Perumahan Rakyat Pak. Itu nggak ngerti saya. Pak, kalau untuk sidang kabinet itu jadinya Kalau nggak keliru tanggal 12. 12. Semua menteri udah pasti. Iya, tanggal 11 beliau ke sana, nanti tanggal 12-nya direncanakan. Itu baru direncanakan untuk sidang kabinet di sana. Kalau groundbreaking terakhir Pak, kan kata Bapak BCA dan beberapa antara itu kan beliau di sana ada 11, 12, 13, 14 pulang. Jadi di hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga. Karena tanggal 13-nya atau ini bocoran apa enggak ya, mudah-mudahan ya open aja. Tanggal 13 itu undang gubernur juga, undang bupati wali kota. Pak, yang groundbreaking itu sudah ada investasinya berapa Pak? Belum. Itu hanya BCA, RGE, lagi Indogrosir, satu lagi Swissbell gitu. Ada 5 Pak, untuk sidang kabinet kata Pak Presiden itu katanya bukan hanya butuh listrik air, tapi harus ada AC, monitor. Berarti yang belum tinggal itu Pak, itu sidang kabinet. Loose furniture kan dari Seknek sudah di sana semua, tinggal masang-masang. Untuk AC sendiri kalau udah saya rasa. Air sudah masuk sampai Hotel Nusantara. Saya cek kemarin sudah masuk Hotel Nusantara, sudah sampai ke persil Kemenku. Insya Allah. Untuk sarana prasarana udah lengkap deh Pak untuk pelayan. Ya minimal ya. Ada jalan juga sekitar kawasan sudah istana negara, istana Garuda semua nggak ada sih. Menteri akan bermalam juga nggak sih Pak, atau nanti modelnya one day trip Pak? Menteri-menteri kan sidang kabinet. Ada yang menginap, kalau saya mulai mungkin tanggal 9 sudah di sana. Di rumah dinas sudah Pak? Ya, yang menteri-menteri lainnya mungkin hanya mandi, ada juga yang sudah menginap, tergantung beliau-beliau. Nah, untuk rumah dinas sendiri Pak udah selesai semuanya? Belum. Kalau untuk Agustus ini baru 14. Nah, 14 kan tiap rumah ada 3 kamar. Nanti kamar 1 kamar utama, 2 kamar, 3 kamar di bawah. Ya, hari ini baru saja saya menghadiri rapat internal yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo. Fokus utama diskusi dan topiknya adalah terkait pemanfaatan revitalisasi dari stadion dan juga GOR dan venue olahraga di seluruh Indonesia. Dan juga tadi juga dibahas mengenai rencana penyelenggaraan kembali dari Liga 3 dan 4 untuk sepak bola, dan juga terkait dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan pemerintah kabupaten kota ini juga turut serta mendukung pembinaan olahraga sepak bola dan juga cabang olahraga yang ada di dalam desain besar olahraga nasional. Jadi kira-kira judul dan garis utamanya itu. Dan mungkin jika ada pertanyaan dari kawan-kawan media dan wartawan, silakan. Ya, jadi dari sejak di akhir 2023, awal 2023 maksud saya, itu ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat
yang kapasitasnya di atas 25.000. Dan itu ke depan Bapak Presiden menginginkan stadion itu juga bisa dimanfaatkan oleh klub-klub penggunanya. Jadi biasanya stadion itu dikelola oleh pemerintah daerah. Ke depan ini akan dieksersis bagaimana payung hukumnya dan juga mekanismenya stadion ini bisa dikelola oleh swasta, yaitu klub yang menempati stadion tersebut. Dan ini tidak menutup hanya di stadion, tapi juga di GOR, gelanggang olahraga, dan juga venue olahraga lainnya di daerah-daerah yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini dalam rangka untuk memastikan fasilitas olahraga, venue olahraga yang sudah dibangun, ini bisa lebih hidup secara industri, pengelolaannya juga lebih dinamis serta fleksibel, dan pemanfaatannya juga lebih maksimal. Karena kita juga ingin bagaimana menumbuhkan industri olahraga, pembinaan olahraga, tapi juga meringankan beban pengelolaan melalui APBD maupun APBN. Dan tadi juga terkait Liga 3 dan 4 itu juga ada exercise dengan Pak Mendagri dan Bu Menkyu terkait dengan peraturan Mendagri untuk daerah nanti boleh kembali mendukung dan mensupport adanya kompetisi Liga 3 dan 4 dan juga ditambah cabang olahraga yang ada di dalam desain besar olahraga nasional. Ini juga dalam rangka mendorong percepatan talent scouting dan pembibitan usia dini untuk timnas atlet nasional nantinya untuk Olimpiade di masa depan. Liga 3 dan Liga 4 itu pesertanya dari mana? Liga 3 dan Liga 4 itu dari komunitas daerah dan juga amatir. Nanti juga ada Liga Pertiwinya untuk wanitanya. Gitu. Pak, berarti ini kembali ke masa perserikatan berarti ya? Kurang lebih mirip-mirip. Pak, pertimbangannya apa? Kenapa Liga 3 dan 4 Pemda boleh dibiayain sementara 2, 1 itu masih... Yang dibiayain nantinya bukan klubnya, tapi kompetisinya melalui klub. Jadi nanti ada diatur, nanti ini akan lagi kaji lebih dalam, ada maksimalnya, ada cap-nya, berapa daerah boleh terlibat. Karena apa? Karena ini dalam rangka untuk bagaimana pendanaan pembinaan atlet dari usia dini dan grassroots ini bisa tercapai. Makanya tadi saya sampaikan ini akan dikaji tidak hanya di sepak bola, tapi di cabang olahraga yang juga masuk dalam desain besar olahraga nasional seperti renang, atletik, panahan. Dan ini tujuannya apa? Pertama, menguatkan potensi timnas sepak bola kita ke depan dan menguatkan atlet-atlet kita untuk kedepannya untuk Olimpiade. Karena kita ingin di masa depan Olimpiade makin banyak partisipasinya dan potensi medalinya juga banyak. Skemanya apakah pakai dana hibah dan gimana untuk memastikan tidak ada korupsi dalam penggunaan APBD? Ya, skema ini yang tadi makanya kita exercise antara Kemenpora, Kemendagri, PUPR, dan juga Kemenkyu. Pastinya, tadi Pak Presiden juga mengatakan pengalaman beliau waktu wali kota, karena tidak ada batas, itu banyak sekali skema-skema yang tiba-tiba 50 miliar, 90 miliar. Makanya ini akan kita kaji secara mendalam, dan pastinya untuk terkait memastikan tidak ada korupsi, ya kita akan menguatkan inspektorat dan juga tim pendampingan yang gabungan dari Gakum-Gakum ini, penegak hukum ini memantau. Jadi saya rasa nantinya dengan proses yang transparan dan pastinya elektronik, jadi ini akan sulit untuk adanya penyelewengan. Ini yang sudah dilakukan di Kemenpora dalam hal memberikan bantuan pemerintah untuk cabang-cabang olahraga dalam melakukan pelatnas. Berarti selama ini swasta kurang tertarik berarti ya ke 3 dan 4 itu, ke Liga 3 sama 4 itu, karena Pemda harus turun tangan. Ya, jadi mungkin bukan tidak tertarik, tapi penataannya ini yang lagi dibikin menarik. Jadi ini memang harus adanya dorongan. Dan alhamdulillah ini nantinya tidak hanya sepak bola, tapi di berbagai cabang olahraga. Karena kita ingin menggenjot prestasi olahraga nasional kita.
Ya, itu hal teknis. Nanti kita akan melakukan mediasi dan kita lihat bagaimana yang bisa dilakukan antara bentuk dan juga desain renovasi dengan mempertahankan yang tadi dibilang gate 13 itu. Kebetulan saya sempat ke Kanjuruhan dan melihat gate 13 itu. Kalau untuk pembibitan usia muda itu yang sepak bola itu ada kompetisi khusus nggak? Misalnya buat U15, U16 ke bawah atau campur aja di Liga 1 sampai 4? Oh ada, nanti saat ini kan seperti kami, Kemenpora dari U12 juga sudah melakukan. Ini ada bentar lagi U16. Jadi itu suatu hal yang memang udah kewajiban dari pemerintah. Dan itu sudah berjalan, tidak hanya di sepak bola. Ya, sejauh ini memang kita badminton berguguran, tapi memang kami dari awal sudah menyampaikan analisa kami, kita memiliki chance besar itu di wall climbing, weightlifting, dan alhamdulillah kemarin panahan Diananda bagus. Dan untuk badminton kita harus bersedih karena Jojo dan Ginting sudah out, tapi ini Fajar insya Allah bisa masuk, semoga bisa lolos sampai semifinal dan lalu ke final. Dan Gregoria ya kita sangat berharap. Jadi ini kita memohon doa dan support dari seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan semangat atlet kita di Olimpiade. Makanya dari itu yang saya sampaikan, dari SEA Games ke Asian Games itu sudah jomplang. Dari Asian Games ke Olimpiade ini sangat jomplang. Inilah mengapa tadi rapat kami bahas bagaimana menguatkan fondasi-fondasi pembibitan atlet ini merata di daerah. Karena kita ingin target kita di Olimpiade yang selanjutnya ini Indonesia memiliki peringkat yang lebih baik dan memiliki medali tidak hanya dari badminton, tapi berbagai cabang olahraga seperti negara-negara maju. Inilah yang harus kita kuatkan.